Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Daniel Akbar Wibowo, Eskep Nurse MMMkep, dan pembimbing 2 Ibu Yudita Ingga, SST Mkes. Yang terhormat penguji 1, penguji 2, penguji 3, dan moderator. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Diploma Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis pada tahun 2020. Adapun latar belakang, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa bayi di bawah usia 5 tahun atau balita yang mengalami masalah gizi pada tahun 2017 mencapai 17,8%, sedangkan pada tahun 2018, bayi di bawah usia 5 tahun atau balita masih mengalami masalah gizi. Namun, UNICEF menyebutkan di Indonesia ada 50-59% anak usia di bawah 5 tahun yang masuk dalam kategori not growing well atau pertumbuhan tidak baik pada tahun 2019. Kekurangan gizi pada balita bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan jangka panjang. Seluruh ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis pada tahun 2020. Di sini ada studi pendahuluan. 10 orang ibu yang mempunyai balita dengan gizi buruk diketahui 7 orang ibu balita yang tidak mengetahui bahwa anaknya mengalami status gizi yang kurang. Sedangkan 3 ibu balita sudah mengetahuinya, 7 diantaranya pendidikan SD, dan 6 diantaranya ibu yang mempunyai balita tidak bekerja, yaitu sebagai ibu rumah tangga, dan 7 dari 10 ibu yang mempunyai balita tidak mengetahui terkait penyebab gizi buruk pada balita. 6 dari 10 ibu yang mempunyai balita memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, sedangkan 4 ibu yang mempunyai balita tidak memberikan ASI eksklusif, dan 9 di antara 10 balita mendapatkan imunisasi lengkap, sedangkan 1 balita tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Selanjutnya ada rumusan masalah, bagaimana gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg pada tahun 2020. Dan ada tujuan penelitian. Tujuan umum yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg pada tahun 2020. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mengetahui gambaran faktor pendidikan ibu, pengetahuan ibu, riwayat BBLR, kelengkapan imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan pendapatan ibu. Di sini ada tinjauan pustaka, kerangka teori, dan yang saya teliti yaitu yang berwarna hitam keseluruhan, dan yang berwarna hitam putih yaitu yang tidak saya teliti. Faktor resikonya yaitu yang pertama ada sosial ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga pengetahuan ibu, yang keempat BBLR, kelima kelengkapan imunisasi, dan yang keenam riwayat pemberian ASI. Bisa menyebabkan status gizi balita, gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan yang terakhir ada gizi lebih. Di sini ada metode penelitian. Jenis penelitiannya menggunakan metode deskriptif. Apa itu deskriptif? Metode deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dan selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis pada tahun 2020, yaitu sebanyak 336 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling, dan sampelnya berjumlah 77 orang. Selanjutnya ada instrumen penelitian.
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian ini dapat berupa kuesioner yang digunakan untuk menilai pendidikan, pengetahuan, riwayat BBLR, riwayat imunisasi, pemberian ASI eksklusif, dan riwayat pendapatan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan sekunder. Dapat diperoleh dari buku KIA dan meliputi gambaran umum Desa Baregbeg dan data anak balita yang ada di Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 dan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2020. Yang pertama, hasil penelitian pendidikan responden di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis pada tahun 2020. Yang pertama ada pendidikan dasar yang berjumlah 21 orang dan persentasinya 27,3%. Yang kedua, pendidikan menengah berjumlah 51 dan persentasinya berjumlah 66,2%. Yang terakhir ada pendidikan tinggi berjumlah 5 orang yang persentasinya berjumlah 6,5% dan totalnya berjumlah 77, sedangkan persentasinya berjumlah 100%. Selanjutnya, pengetahuan responden di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Pengetahuan yang baik berjumlah 11 orang dan persentasinya 14,3%. Pengetahuan cukup berjumlah 26 dan persentasinya 33,8%. Yang terakhir, pengetahuannya kurang yang berjumlah 40 dan persentasinya 51,9%, yang totalnya 77 dan persentasinya 100%. Yang ketiga ada BBLR, yang BBLR berjumlah 19 dan persentasinya 24,7. Tidak BBLR berjumlah 58, persentasinya 75,3, totalnya 77 dan persentasi totalnya 100%. Selanjutnya ada kelengkapan imunisasi di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Imunisasi lengkap berjumlah 24, persentasinya 31,2. Imunisasi tidak lengkap berjumlah 53, persentasinya berjumlah 68,8, yang totalnya 77 dan hasil presentasinya 100%. Lalu pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Desa Baregbeg, ASI eksklusif yang berjumlah 22 dan presentasinya 28,6%. Yang tidak menggunakan ASI eksklusif berjumlah 55 dan presentasinya berjumlah 71,4%, totalnya 77 dan total presentasinya 100%. Yang terakhir ada pendapatan responden. Hasil penelitian di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, pendapatan tertinggi yaitu 27, sedangkan presentasinya 35,1%, dan pendapatan yang rendah bernilai 50 dan jumlah presentasinya 64,9%, yang totalnya 77 dan hasil presentasinya 100%. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian menunjukkan yang pertama, pendidikan responden, pendidikan ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, paling banyak pendidikan menengah yaitu 51 orang, 66,2%. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa sebagian besar ibu berpendidikan setingkat SMU 12 tahun sukses, diikuti dengan ibu yang berpendidikan setingkat SMP. Sedangkan ibu yang berpendidikan tinggi berjumlahnya masih sedikit. Hal ini bisa disebabkan pola pikir masyarakat yang masih tradisional, apalagi responden merupakan ibu-ibu yang tinggal di wilayah pedesaan sehingga informasi yang diterima sangat kurang. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian pengetahuan responden. Pengetahuan ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak kurang yaitu 40 orang, 51,9%. Kurangnya pengetahuan gizi dan kesehatan orang tua, khususnya ibu, merupakan salah satu penyebab kekurangan gizi pada balita.
Pengetahuan ibu tentang gizi adalah yang diketahui ibu tentang pangan sehat, pangan untuk golongan usia tertentu, dan cara ibu memilih, mengolah, dan menyiapkan pangan dengan benar. Pengetahuan gizi ibu yang kurang akan berpengaruh terhadap status gizi balitanya dan akan sukar memilih makanan yang bergizi untuk anak dan keluarganya. Yang ketiga ada BBLR. Hasil penelitian dari BBLR, kejadian BBLR di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis, paling banyak tidak BBLR yaitu 58 orang, 70,5%, dan BBLR sebanyak 19 orang, 24,7%. Adanya kasus BBLR menunjukkan bahwa kasus BBLR masih cukup tinggi di Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah beresiko mengalami berbagai gangguan kesehatan. Selanjutnya pembahasan mengenai kelengkapan imunisasi. Kelengkapan imunisasi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak tidak lengkap yaitu 53 orang, 68,8%. Ketidaklengkapan yang paling banyak diberikan untuk imunisasi hepatitis B ialah takut efek samping demam. Anak yang tidak mendapatkan imunisasi tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit infeksi sehingga akan jatuh sakit, mungkin akan menyebabkan turunnya gizi. Selanjutnya pembahasan mengenai pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif pada balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak tidak eksklusif yaitu 55 orang, 71,4%. Banyaknya balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dapat mengganggu keadaan gizinya karena ASI merupakan makanan paling ideal secara fisiologis maupun biologis yang harus diberikan kepada bayi di awal kehidupannya. Selanjutnya yang terakhir, pendapatan responden. Pendapatan ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak rendah yaitu 50 orang, 64,9%. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang mempunyai penghasilan yang rendah atau di bawah UMK, upah minimum kabupaten, dari hasil pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk keluarga yang berpendapatan tinggi, mereka lebih kepada pemenuhan kebutuhan pokok yang layak seperti makan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak pendidikan menengah yaitu 51 orang, 66,2%. Yang kedua, pengetahuan ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak yaitu kurang 40 orang, 51,9%. Selanjutnya, kejadian BBLR di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak tidak BBLR yaitu 58 orang, 75,5%. Kelengkapan imunisasi balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak tidak lengkap yaitu 53 orang, 68,8%. Pemberian ASI eksklusif pada balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak tidak eksklusif yaitu 55 orang, 71,4%. Yang terakhir, pendapatan ibu yang mempunyai balita di wilayah kerja Desa Baregbeg, Kabupaten Ciamis paling banyak rendah yaitu 50 orang, 64,9%. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil sidang KTI pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.